Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana nih kabarnya? Pasti baik semua kan? Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan salah satu materi dalam mata kuliah perkembangan pemikiran modern Islam, yaitu sekularisasi dan juga sekularisme. Nah, pada kepokan apa itu sekularisasi dan apa itu sekularisme? Oke, yuk kita bahas. Oke, pernah nggak kamu ngerasa bingung waktu dengar kata sekuler? Entah itu di berita, di kelas, atau bahkan di perdebatan media sosial. Nah, kata ini itu sering muncul, tapi maknanya sering disalahpahami. Ada yang bilang bahwa negara kita itu sekuler, makanya agama disingkirkan. Dan juga yang bilang sebaliknya. Tapi benar gitu nggak sih? Nah, video ini kita akan bakal bongkar 3 hal tuntas, yaitu apa itu sekuler, apa itu sekularisasi sebagai sebuah proses, dan apa itu sekularisme sebagai sebuah ideologi. Ketiganya itu beda loh, dan memahaminya itu penting banget. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu sekuler. Nah, kata ini itu asalnya dari bahasa Latin, yaitu seculum, yang artinya kurang lebih zaman ini, dunia ini. Jadi sekuler itu artinya sederhana, sesuatu yang bersifat duniawi yang gak langsung berhubungan dengan urusan agama. Contoh simpelnya, coba bayangkan nih, kamu lagi ngebahas soal pajak atau aturan lalu lintas atau harga BBM deh. Itu semua topik yang bersifat sekuler alias urusan dunia, bukan urusan ibadah. Nah, kita ini sebenarnya tuh netral ya, gak ada muatan negatif dan juga gak ada muatan positifnya. Sama seperti kata basah. Basah itu bukan baik atau buruk, tergantung konteksnya. Jadi kalau ada yang bilang mata pelajaran matematika itu sekuler, ya betul, karena matematika itu memang bukan mata pelajaran agama. Tapi itu bukan berarti matematika anti agama juga. Ingat ya, sekuler itu bukan berarti anti agama. Ini penting banget. Kalau tadi sekuler itu sifat, maka sekularisasi adalah sebuah proses di mana seiring berkembangnya masyarakat, peran agama dalam urusan publik cenderung berkurang, bukan karena ada yang sengaja mencabut agama, tapi karena modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan membuat banyak hal jadi diatur secara lebih teknis dan juga birokratis. Analoginya sudah seperti ini. Dulu kalau ada orang sakit, mungkin pertama kali yang dilakukan apa? Pergi ke dukun atau kiai kan untuk didoakan. Sekarang kita langsung pergi ke dokter, ke rumah sakit pakai BPJS. Bukan berarti orang nggak berdoa lagi, tapi urusan kesehatan kini diatur lebih banyak oleh sistem, bukan oleh otoritas agama. Itulah sekularisasi, yaitu pergeseran bertahap, bukan penghapusan. Contohnya tadi di Indonesia sekarang, sistem hukum kita menggunakan KUHP, bukan hukum syariah secara penuh kan. Nah, ini bukan berarti agama itu dibuang, tapi negara memiliki sistem hukum yang bisa mengakomodasi semua warga dan berbagai latar belakang agama. Aku lihat pendidikan nih, kurikulum nasional memisahkan pelajaran agama dan pelajaran umum seperti sains, matematika, bahasa Indonesia, tapi agama tetap ada kan sebagai mata pelajaran, tapi tidak mengatur cara mengajarkan fisika atau kimia. Ini sekularisasi dalam sistem pendidikan. Yang penting diingat ya, sekularisasi bukan serangan terhadap agama. Ini lebih ke soal pembagian peran negara, mengurus yang teknis, agama mengurus yang spiritual, dan keduanya saling berdampingan. Nah, ini yang sering bikin ramai perdebatan, sekularisme. Kalau sekularisasi adalah proses yang bisa terjadi secara alamiah, maka sekularisme adalah sebuah ideologi yang secara aktif menuntut agar agama dipisahkan total dari kehidupan publik, dari hukum dan juga dari kebijakan negara. Bedanya gede banget loh. Sekularisasi bisa dibilang agama itu urusan pribadi dan negara mengurus yang teknis. Sekularisme bisa lebih keras, agama nggak boleh ikut campur sama sekali dalam urusan publik. Contoh paling ekstrim yang sering dibahas di buku-buku, yaitu Turki di era Mustafa Kemal Atatürk tahun 1920 sampai 1930-an. Di sana sekularisme itu diterapkan secara radikal. Jilbab dilarang di institusi publik, aksara Arab diganti dengan huruf Latin, dan lembaga-lembaga keagamaan dibubarkan. Ini yang disebut sebagai sekularisme militer. Sekarang di era Erdogan, Turki
UI mengalami apa yang banyak orang disebut sebagai kembali ke Islam. Jilbab kembali diperbolehkan. Identitas Islam lebih terasa dalam kebijakan publik. Ini menunjukkan kalau sekulerisme yang terlalu ekstrim pun bisa bertemu resistensi dari masyarakat. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia bukan negara sekuler dalam pengertian ideologis. Kita punya Pancasila dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Agama diakui dan dijamin oleh negara, tapi Indonesia juga bukan negara agama formal. Karena hukum kita tidak sepenuhnya berdasarkan satu hukum agama tertentu. Ada yang menyebut ini sebagai jalan tengah, dan ini yang sering diperdebatkan di media sosial. Apakah Indonesia cukup Islami? Apakah terlalu sekuler? Debat ini masih terus berlangsung sampai hari ini. Contoh kepikiran yang relevan, ketika ada usulan perda syariah di beberapa daerah atau ketika ada diskusi soal apakah hukum zina perlu masuk ke KUHP, itu semua adalah wujud nyata dari ketegangan antara nilai religius dan juga sistem hukum sekuler di Indonesia. Oke, kita udah bahas banyak nih, yuk kita rangkum yuk. Yang pertama, sekuler itu hanya urusan sifat, yang artinya bersifat duniawi, netral, gak ada konotasi anti agamanya. Yang kedua, sekularisasi. Itu adalah sebuah proses alamiah dalam masyarakat modern di mana peran agama bergeser dari ranah publik ke ranah yang lebih personal. Tapi agama nggak hilang, hanya perannya saja yang berubah. Yang ketiga, yaitu sekulerisme. Ini baru sebuah ideologi yang secara aktif ingin memisahkan agama dari negara secara total. Ini yang sering disebut sebagai kontroversi karena bisa berbenturan dengan nilai-nilai masyarakat yang religius. Tiga konsep ini sering dicampur aduk, padahal bedanya itu jauh banget. Dengan demikian teganya, kita bisa lebih cerdas dalam membaca berita, diskusi, atau perdebatan kebijakan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan ataupun apa-apa, bisa langsung ke komentar ya. Oke, sampai jumpa ya teman-teman. Semoga materi yang kita bahas menjadi bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum